Oke, buat teman-teman so tahu ya, ini kita sudah masuk ke segmen cekcok. So tahu itu singkatan dari Sobat Taulani. So tahu. So tahu, dan itu baru tercipta hari ini. Serius? Serius. Keren kan? Memang saya inspiratif sekali ya. Iya. Oke, di segmen cekcok ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Omes yang tadi kita udah bahas di part satunya. Kenapa suara dia menghilang dan sampai sekitar berapa bulan tidak aktif di dunia entertain. Ya. Oke, Omes. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada diri Anda gitu ya. Dompet saya terutama. Dompet Anda ya. Jadi cicilan mungkin juga tertunda jadinya ya. Ya. Tapi itu semua ada hikmahnya. Benar. Mungkin emang Omes harus disuruh istirahat dulu. Benar, Pak Haji. Kumpul bersama keluarga ya kan. Nah, itu. Nah, Mes, ceritain dong Mes. Kenapa itu sampai kejadian suaranya hilang? Padahal lu bukan vokalis. Gua aja yang vokalis, lu tahu gua kan? Lu tahu gua dong. Saya ngulik lagunya SD kelas 2. Nah, gua aja vokalis, gua belum pernah sampai hilang. Walaupun serak pernah tapi nggak sampai hilang. Ya. Jadi ini namanya vocal abuse. Jadi disiksa suaranya. Terus kita ini termasuk kalau istilah kedokteran ini dari dokter, elite vocal user. Apa itu artinya? Itu adalah tingkatan tertinggi pengguna suara. Oh, oke. Host, Artis. penyanyi gitu ya, iya. Guru. Oh, yang elite kebiasaannya vocal ngomong user. terus. Ya, guru mengeluarkan kan suara. apalagi kebayang nggak Iya. di kelas murid di belakang harus kedengeran. Berarti juru kampanye juga dong. Wah, Juru kan coblos juga. lo gitu. Tapi itu kan setahun sekali atau 5 tahun sekali. Oke. Ya, pokoknya yang sering ngomong pengacara Pengacara. itu elite vocal user. Ada di bawahnya profesional, medium yang gitu-gitu. Nah, yang kejadian sama saya itu adalah pita suaranya rusak. Jadi demam enggak, bukan radang. Kan pita suara tuh gini nih dalamnya. Nah, ini udah rusak. Oh, jadi begini udah hilang semua tuh. Ya, jadi Pitanya udah nggak ada. Pitanya ada, Tapi- cuman kayak apa ya? Kayak kapalan lah. Kalau misalnya jadi udah kan harusnya kalau ngomong gini, "Hai, lo, apa kabar?" Kalau ini kan halo. Jadi Dan itu kejadiannya pada waktu kapan tuh? Waktu lagi syuting. waktu lagi syuting, waktu lagi nge-host di tengah-tengah segmen 2 saya masih ingat tuh. Awalnya dulu itu udah malam juga kan ya. Lagi ngomong selamat malam. Kita bertemu lagi. Kita Hilang tuh. suara gua mana? Suara gua. Halo. Cek. Enggak keluar. Orang mungkin mikir itu gimmick kali ya. Iya, orang pikirnya gimmick kali. Hah, tapi dijalanin dulu sampai akhirnya stop. Saya stop, berhenti, saya minum Itu dulu. live nggak? Itu tapping. Tapping rekaman ya, Tapping, ya, rekaman. Udah minum dulu, diam dulu. Udah bisa? Gak keluar suara. Suara gua kok gak keluar? Gitu. Dan itu rasanya Pak Haji, hancur. Saya sampai nangis. Down gitu kali ya. Oh iya, sampai nangis di kamar mandi lokasi syuting. Ya kaget dong. Iya. Suara gua kenapa? Kalau buat orang itu biasanya suara doang. Nah, paling gampang tuh saya ngasih perumpamaan. Perumpamaannya gini, buat bayangin nih, buat yang nonton Taulani TV, ini saya belum pernah diwawancara siapapun karena saya nggak pernah mau cerita hal ini. Cuma di Taulani TV ya. Cuman di Taulani TV. Terima kasih banyak. Sama-sama. Buru-buru banget mau kemana sih? Belum. Oh belum ya. Kejadian begini itu, bayangkan pemain bola kakinya patah, ya udah selesai lah. Sementara di situ lah periuk nasinya iya. Iya, bukan cedera ya, kepelit kata pemain bola kakinya patah. Mau nendang apa? Itu yang dirasakan, dia nggak bisa main bola. Mau main bola lagi, pasti kan, tapi takut. Iya. Nah, mau main bola lagi harus dioperasi. Setelah operasi, fisioterapi. Belajar lagi jalan, kakinya pincang nggak, terus jalannya bener nggak, habis jalan belajar lagi lari di air. Belajar lari di air, habis itu baru nendang. Bayangkan main bola lagi, takutnya kayak gimana. Jadi psikologis sama mental semuanya. Nah, kayak gitu perasaannya. Kayak sekarang saya mau syuting lagi, takut Pak Haji. Jadi ini pertama kali nih syuting lagi sama Iya, saya. ini pertama kali lagi. Mohon maaf ya Mes, saya bukannya mau maksudnya memaksakan. Ya nggak ada, sumpah nih nggak ada bermaksud memaksakan Omes untuk syuting. Iya, tapi nggak apa-apa. Lu ikhlas kan syuting sama gua? Bukan katanya ada santunan. Oh, Kayak saya iya. 2 bulan Pak Haji Iya. kerja kan butuh. Baik. Nanti tinggal minta nomor rekening aja ya. Ya, buat Ya buat saya.
mau ngirim. Kasih ke saya. Kebalik dong. Oh gitu ya, iya. Alhamdulillah, tapi setelah menjalani itu semua, hikmah yang diambil dari situ apa tuh Mas? Hikmahnya ya, betapa ini kita semua, yang pertama saya langsung notice adalah betapa semuanya titipan. Betapa ini semuanya titipan, harus kita rawat, betapa kita harus bersyukur, gitu kan. Tapi yang paling penting, saya orangnya senang begitu tuh, nanti saya kasih tahu semua teman-teman, termasuk Pak Haji, ketemu siapapun, teman-teman, hati-hati, tekniknya yang betul. Dan ternyata banyak orang yang, akhirnya saya berobat di Singapura. Besok saya berangkat. Jadi saya sekarang 3 hari di Singapura, 3 hari di Indonesia, 3 hari Singapura, 3 hari terus udah 2 bulan ini. Di sana saya sekolah. Jadi saya di kelas bareng sama teman-teman tunawicara, tunarungu, autis, speech delay, cerebral palsy, pokoknya teman-teman yang susah ngomong. Karena saya kan kemarin hilang suara. Ada pembengkakan di sini, dirinya ketutup, nggak bisa keluar. Terapinya seperti apa Mas? Dikasih apa? Obat atau? Pengobatan, jadi itu ada yang medis, ada yang terapi, dan semuanya dokter. Kebetulan memang belum ada di Indonesia dokter khusus terapi suara. Jadi nanti kita belajar ngomong, mama, Kayak bayi papa. lagi ya? Betul. Mama, bolo-bolo gitu ya? Iya benar, papa bolo-bolo. Tapi apa namanya? Tekniknya, dan ternyata bukan suara perut, suara dada, suara leher, dan itu yang harus dirubah. Tekniknya apa nih? Tips buat gue juga nih. Nih ya, ini nggak pernah dikasih tahu nih. Mungkin ini penting buat semua. Bicaralah dengan mulut. Bicara dengan mulut. Dari kecil bicara pakai mulut kan? Iya. Bicara pakai mulut. Bicara pakai mulut. Ya iyalah Mas. Jadi semua suara tuh keluar bergetar semua di sini. Kita masih begini. Apalagi kalau, woi Pak Kabar, dari sini. Dari sini. Kalau woi, woi, wah gitu. Bicara tuh dari mulut. Itu kalau nanti pemirsa perhatikan, dari tadi saya bicara pakai ini. Makanya nggak ada tekanan di sini, nggak ada tekanan di sini. Tapi kan sumber suara dari sini. Betul. Tapi semuanya ini nanti beda kok. Nah makanya belajarnya dari basic. Gini, saya ajarin ya, yang paling basic. Tapi dari sini. Ini pasti bergetar. Ini pasti tar gigi pasti gitu. Bener. Iya di sini bergetar nih. Di sini bergetar. Bergetar. Nah, sekarang fokusin belajar ngomong dari sini. Susah. Wah, luar biasa. Karena ngerubah puluhan tahun cara kita ngomong, semua ditaruh di sini. MC sekarang harus, halo selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan dari sini semua ya. Di sini, beda kan? Beda. Nanti juga kita berasa kok, suara dari sini, suara dari sini, suara dari sini. Saya udah ketik kenapa Omes. Keluarlah kenapa Omes diganti Andika. Mungkin ini hubungannya dengan tadi ya? Iya. Karena kamu mengalami cedera. Makanya Andika yang menggantikan. Babang Tampan. Kangen band kan? Bukan. Bukan Andika yang itu. Ini Andika yang Usi. Andika Pratama. Iya. Saya digantikan oleh Andika di Super Deal. Berarti terjawab karena itu ya. Ya. Tapi Omes ikhlas kan? Wah, ikhlas banget. Bahkan sebelum ini pun telepon-teleponan. Pak Dika, karena memang saya mengundurkan diri, bahkan saya juga membantu. Jadi Omes yang mengundurkan diri ya? Ya. Bukan digantikan, tapi Omes yang mengundurkan diri karena ada cedera. Betul, dan dengan timnya bahkan ngobrol, siapa ya Mes kira-kira nih teman-teman nih, yang ini, gitu. Karena kan emang sudah teman juga dengan timnya. Iya. Ya baguslah, mudah-mudahan dengan begitu berarti ada nanti insya Allah digantikan menjadi lebih baik. Amin. Selanjutnya nih, Omes, gua ketik lagi kenapa Omes lagi karena banyak banget keluar. Omes ini ternyata ngetop banget di Google ya. Ya bukan kalau kayak kemarin Pak Parto ya, gua ketik di Google nggak keluar. Kayaknya Google-nya nggak mau nerima dia kayaknya. Nih ya, kenapa Omes takut nasi kotak? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya nih. Gue berteman sama Omes sudah lama, tapi baru tahu kalau dia takut nasi kotak. Iya. Maksudnya apa, Mes? Selama kita syuting ada nasi kotak, Gak pernah. gua Dia sentuh. selalu bawa sendiri makanan dari rumah. Benar. Dan itu kalau nggak dibawain dari istri atau misalnya dia beli yang udah bener-bener udah di prepare gitu, bukan beli langsung atau makan langsung nasi kotak di situ. Iya. Gue baru iya ya ternyata gitu. Kenapa sih? Saya nggak pernah makan nasi kotak lagi.
dulu suka banget. Sampai ke geli banget. Gara-garanya? Gara-garanya dulu saya kan ikutan audisi Extravaganza. Terus di karantina kalau zaman dulu yang audisi kan karantina 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan dikasih makan nasi kotak. Oh, gara-gara Pagi, itu. siang, malam nasi kotaknya sampai dibawa ke tempat karantina. Terus dibikin nasi goreng. Biar beda-beda. Cuman itu kan mulai aduh enak lama ini mulu sampai puyeng. Cuman gara-gara puncaknya adalah ketika lagi makan enak banget, nikmat, nasi panas. Pas dibuka suapan tengah-tengah Kering. bukan. Apa? Ada lalat hijau gede banget dan hidup. Di tengah-tengah nasi itu. Bingung kan? Kok Gimana bisa tuh dia bisa antara dia masuk menggali nasi, kalau enggak ya, orangnya mungkin Iya kali masukin. langsung di empuk-empuk. Nah, mungkin ada lalatnya lagi nemplok, sama dia langsung diambil, nggak kelihatan, tumpukin plek. Masih hidup karena masih hangat kok nasinya. Jadi itu yang membuat lo trauma sejak itu. Dari situ saya udah kalau nyium dan baunya sih, apalagi karena lama itu ya coba. Bagi saya ya sampai sekarang nasi kotak tuh salak di dalam, sambal di dalam, air mineral di dalam, nasinya di dalam. Apalagi tumis-tumis diplastikin terus ditutup Nyampur semua. semua pas dibuka ada yang suka. Temen saya Sogi suka banget tiap buka itu enak wangi, saya kabur Karena nyampur semua di situ. Berbeda sama saya ya. Kalau saya tuh justru suka banget nasi kotak. iya sering Bukan buat saya, karena saya harus kasih ke security saya di rumah. Karena saya lihat di lokasi syuting banyak sekali nasi kotak tuh yang mubazir, tidak termakan. Lebih baik saya bawa pulang ke rumah, saya kasih security saya di rumah. Dan sebenarnya security saya itu sukanya bukan nasi kotaknya, lalat hijaunya itu yang di dalam nasi. itu yang dia suka, makanya mestinya sih seperti itu ya. Nah, Mes, ini gua ketik lagi nih kenapa Omes yang keluar, kenapa Omes meninggal. Ini parah loh. Jadi lu diberitakan bahwa lu meninggal gara-gara lu kemarin sempat vakum kan? vakum dan menghilang. Menghilang di YouTube itu ada foto lu lagi tergeletak gitu sampai ada berita Dian Ayu istrinya menangis segala macem. Sampai separah itu beritanya. Makanya ya, itu kocak banget ya. Cuman gara-gara awalnya istri saya posting di Instagram. Istri saya posting, teman-teman jika bertanya suami saya, karena banyak tuh kenapa Omes diganti, kenapa Omes itu. Ketika kalau pada nanya, alhamdulillah istri saya bilang, saya dan suami lagi pengobatan. Kebetulan istri saya juga lagi terapi karena punya skoliosis. Nah, dia bilang, Omes lagi sering ke Singapura untuk terapi suaranya, mohon doanya. Mungkin kami lagi dikasih Cobaan. dikasih kebahagiaan sama Allah gitu-gitulah. Pokoknya nah dari situ komentar rame. Entahlah ya kalau di YouTube tiba-tiba mereka dari capturean itu doang. Terus cari foto-foto saya dulu waktu saya operasi, itu udah dulu banget operasi gigi bungsu. Itu yang diposting terus. Saya kira operasi muka gitu enggak kan? Enggak, ini asli tuh. Asli ya. 10 years challenge Lucinta Luna ini aman. Aman ya. Oke. Apa namanya terus diposting, Beritanya? nah judulnya gitu, selamat beristirahat Ananda Omes. Ananda Omes terkena penyakit langka, semoga diberikan ketenangan. Wah gitu-gitu. Waduh. Saya aja langsung baca banyak yang ngasih tahu, Bang, lihat Bang, Mas lihat, saudara, istri saya lihat di YouTube nah gitu. Iya. Kadang-kadang berita nih harus yang yang up to date, harus benar-benar nggak sembarangan ya. Kalau gitu kan jadi fitnah jatuhnya kan, bahaya. Itu sehat-sehat. Itu doa, Mes. Doa buat lo. Benar, Sehat. panjang umur, sehat, ya. amin. Senang banget, mudah-mudahan Omes bisa bergabung lagi dengan kita di Comedy Night Live. Udah nggak ada? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Atau mungkin di pagi-pagi? Udah nggak ada? Udah nggak ada juga, Udah ya nggak udah, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bisa di tempat lain. Tempat lain. Oke, Mes. Mau nyari tempat lain.